اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. Jemaah salat tarawih Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan dengan seksama ceramah siraman rohani menjelang salat tarawih oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang maha menatap, maha dekat, maha menyaksikan, dan dialah Allah yang menakdirkan kita bisa berkumpul saat ini di malam ganjil, di masjid, benar-benar majlis yang penuh barokah. Semoga siapapun yang hadir, yang menyimak, dikaruniai oleh Allah Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah mengetahui siapa di antara kita yang sangat ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin, hadirat, kita saum, kita baca Quran, kita sedekah, kita iktikaf. Untuk apa? La'allakum tattaqun, agar menjadi ahli takwa. Berikut ini adalah ciri orang yang Ramadannya sukses. Mari kita perhatikan apa yang berubah pada diri kita. Apakah yang dinamakan takwa? Takwa adalah secara sederhananya orang yang baik kepada Allah dan baik kepada ciptaan Allah. Baik kepada Allah karena dia benar-benar la ilaha illallah, tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, maaf, pujian, kekaguman orang. Dia hanya satu, di hatinya la ilaha illallah. Sehingga orang yang takwa melakukan apapun hanya mencari keridhaan Allah. Maaf hadirin. Dan ciri orang yang takwa lainnya adalah kepada makhluk Allah pun khairun nas anfa'uhum linnas. Berikut ini di antara ciri ahli takwa. Silakan perhatikan pada diri masing-masing. Surat Ali Imran ayat 134 135. Pertama, ciri orang yang Ramadannya sukses, la'allakum tattaqun, menjadi takwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi orang yang takwa itu tidak lengket di hatinya dunia ini, tidak kagum, tidak
terpesona oleh dunia ini karena terpesonanya adalah justru menafkahkan hartanya. Orang yang takwa yakin bahwa rezeki dia itu adalah yang dinafkahkan, bukan yang disimpan. Orang yang kurang takwa biasanya merasa rezeki itu yang dipegang oleh dia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, lihat sejauh mana kita menikmati bersedekah, sejauh mana kita menikmati memberi dalam lapang dan sempit. Itulah ciri ahli takwa. Orang yang pelit, koret, kedekut, buntut kasir, ini belum termasuk ahli takwa. Walaupun rajin ibadah, tapi kikir, itu ciri orang yang belum kuat imannya kepada Allah. 2. Ciri yang kedua ahli takwa di dalam surat Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Maaf bagi bapak-bapak yang mudah marah, sering marah-marah, ibu-ibu juga yang marah-marah terus, dikit-dikit marah, itu ciri orang yang belum baik ibadahnya. Rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin tahajud, rajin ke majelis taklim, tapi marah-marah terus, di rumah marah, di jalan marah, rebutan sajadah marah, marah. Itu ciri orang yang kurang bertakwa. Tidak usah nyebut betul-betul, Bu, nanti sebelahnya tersinggung. Ada yang ketiga nanti cirinya. Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu, salah satu ciri khas orang bertakwa seorang tidak susah sepertinya jadi ahli sorga, sebab la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Hati-hati yang rebutan tajil tadi marah-marah, yang sajadahnya didudukin orang lain marah, orang yang mudah marah dan selalu marah-marah, itu ciri orang yang belum sungguh-sungguh ingin jadi ahli takwa. Bagaimana? Lanjutkan jangan? Sepertinya agak tertekan nih saudara-saudara. 3. Wal'afina 'anin nas. Ciri ketiga ahli takwa, memaafkan orang-orang. Tidak ada nyimpen dendam, sakit hati, tidak ada. Dimaafkan sebelum orang minta maaf. Hatinya tenang, nyaman karena tidak menyimpan kebencian. Ini ahli takwa. Bagi orang-orang yang banyak benci, banyak dendam, banyak sakit hati, itu ciri orang yang belum sukses Ramadannya. Merdeka hidup ini kalau kita menjadi pemaaf, menderita hidup ini kali jadi seorang pendendam. 4. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebaikan. Artinya ciri yang keempat ahli takwa, mikirnya baik, mata senang lihat yang baik, telinga senang mendengar yang baik, perkataannya baik, perbuatannya baik, hatinya baik. Itu yang takwa. Bahagia itu adanya pada 2 hal, iman dan amal soleh. Tidak ada bahagia dalam perbuatan maksiat,
tidak ada bahagia dalam perbuatan dosa, perbuatan jelek, tidak ada. Demi Allah, tidak akan bahagia orang yang sibuk dengan keburukan. Koruptor, banyak uang, akan bahagia tidak? Kok nggak jawab sih? Pasti tidak akan bahagia. Orang yang suka berzina, selingkuh, bisa bahagia tidak? Pasti tidak akan bahagia. Karena yang memberikan bahagia adalah Allah, dan Allah hanya memberikan bahagia pada amal soleh. Dan ciri yang kelima, orang yang takwa dalam surat Ali Imran 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ciri yang kelima adalah setiap kali berbuat dosa, apakah dosa besar, dosa kecil, segera ingat Allah dan segera tobat. Apakah Bapak ingin istrinya menjadi istri yang bangga kepada suami? Diam. Ini urusan lelaki. Ini penting. Pak, Bapak, apakah Bapak ingin istri Bapak hormat kepada Bapak? Kagum kepada suami, mau tidak? Ingin istrinya nurut, mau? Bagaimana caranya? Diam, Bu. Sabar. Kita buktikan ya. Gimana caranya, Pak? Banyak nasihat, kurang pas. Karena istri sudah tahu modal Bapak. Bapak ingin istri hormat, nurut, sayang. Kata kuncinya, jadilah suami ahli takwa. Istri akan nurut. Dengar ini sebagai penutup ya. Sudah habis waktunya belum, Pak? Ini penutup nih. Tutupnya agak lama. Dengar lelaki, ini jawaban dari yang tadi. Betapa takwa itu solusi. Ibu, Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami, dibiarkan, atau dinasehati dengan lemah lembut? Dimarah mau tidak? Catat, istri salah jangan marah. Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat, jangan menasehati istri di depan orang lain. Betul, Bu? Nasihatnya ingin panjang lebar atau simple? Simple, jangan bertele-tele. Sudah nasihatnya, ibu mau dimaafkan? Mau dimaafkan tidak? Jawab, mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat, maafkan istri sebelum istri minta maaf. Sudah dimaafkan oleh suami, ibu mau tidak langsung dikasih uang yang banyak? Kalau suami ibu seperti itu, ibu bangga tidak? Suaminya keren tidak? Ibu mau nurut? Mau rewel tidak? Tuh, Pak, terjawab sudah. Sesudah ngasih uang yang banyak, kemudian suami mengatakan begini, Bu, maafkan saya ya, saya belum jadi suami terbaik bagi ibu. Keren tidak? Silahkan baca ayat yang tadi. Orang yang takwa itu menahan amarah, memaafkan, berbuat baik, dan minta ampun kepada Allah, serta minta maaf kepada orang. Jadi Ramadan ini harus berbuah pada perubahan perilaku kita. Di antaranya adalah menjadi orang yang sangat senang bersedekah dalam segala keadaan. Tidak mudah marah. Pemaaf.
dan membalas dengan kebaikan-kebaikan, serta sekecil apapun perbuatan salah segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkaitan dengan orang, segera minta maaf kepada orang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Persoalan kesehatan, persoalan keuangan, persoalan pekerjaan, persoalan keluarga, apapun masalahnya, kalau kita jadi ahli takwa akan ditolong oleh Allah, selalu ada jalannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki, pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Ahli takwa adalah orang yang paling bahagia. Ahli takwa adalah orang yang paling mulia. Ahli takwa adalah orang yang selalu ditolong Allah dalam menghadapi hidup ini. Bahagia dunia, bahagia di alam barzah, bahagia di akhirat kelak. Berkah jadi ahli takwa. Dan Ramadan inilah jalan yang paling mudah menjadi ahli takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Sucikan, bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa mensucikannya. Engkaulah pelindung dan penolong jiwa ini. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami petunjuk-Mu dalam hidup ini. Karuniakan kepada kami mohon ketakwaan dari-Mu. Hidup yang terpelihara dan hidup yang kaya batin ini dengan karunia-Mu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, golongkan kami semua menjadi hamba yang Engkau jamu dengan Lailatul Qadar. Sempurnakan nikmat-Mu di bulan penuh barokah ini ya Allah. Terimalah semua amal-amal kami. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya. Hanya Engkau ya Allah yang kuasa menolong saudara kami. Kuatkan imannya, turunkan ketenangan, lindungi dari kejahatan makhluk-Mu ya Allah. Menangkan atas kaum yang zalim, muliakan fid dunya wal akhirat. Bebaskan dari penjajahan kaum zalimin. Taqabbal minna ya arham. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau
sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulangkan masa lalu. Dunia dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali padanya. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Sejati